Alhamdulillah, di malam hari ini kita memulai suatu kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan kita lalui dan Allah Ta'ala membuka buat kita semuanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair kulla mu'min. Di kitab Walid Tiba dikatakan salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Mudah-mudahan ya Rabb, ya Allah, bukakanlah daripada kebaikan yang tertutup. Waftah. Karena kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita lakukan karena lagi tertutup. Kenapa tertutup? Karena memang Allah Ta'ala yang menutupnya. Allah belum membuka. Kenapa nggak dibukakan? Kenapa lagi tertutup? Salahnya kita. Karena kita tidak mau minta dibukakan dan tidak mau berusaha agar kebaikan-kebaikan itu terbuka. Dimulai dari awal enggak? Hah? Dimulai dari awal? Hah? Karena kebaikan-kebaikan itu merupakan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu, jika malam hari ini kita mau memulai kebaikan dan kita mulai kebaikan, berarti ini menunjukkan Allah memberikan rahmat kepada kita. Dan mudah-mudahan selalu Allah Ta'ala berikan rahmat kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Di antara kebaikan-kebaikan itu adalah menyambung hubungan baik antara kita dengan Allah. Nomor satu, harus ada hubungan, terutama sholat. Hubungan kita kepada Nabi Muhammad, salawat dan sunnahnya, ajarannya, akhlaknya, syariatnya. Antara kita dengan sesama, yaitu silaturahim. Yang pertama, kita dengan Allah. Jangan sampai kita baik kepada orang, baik dengan makhluknya, tetapi kepada Khaliqnya belum baik. Yang pertama kepada Khaliqnya. Dan itu adalah dasar kebaikan-kebaikan yang lain, yaitu beriman kepadanya, taat kepadanya, membaca firman-Nya dan mengamalkannya, dan ikhlas karenanya, takut dan cinta kepadanya. Itu melakukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya karena ini dasar, orang nggak melihat. Orang nggak melihat, pondasi itu nggak ada yang lihat. Dan biarkan orang nggak mau lihat, tapi pasti akan merasakan. Orang itu maupun orang lain akan merasakan. Pondasi. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan suatu perintah, kerjakan, larangan ditinggalkan. Terutama perintah sholat. Makanya sholat itu dikatakan sholah karena silah bainal abad wa rabbi, karena menyambung antara hamba dengan Tuhannya. Sehingga ada yang mengatakan farqu bainal mu'min wal kafir as-sholah. Perbedaan orang mukmin dengan orang kafir itu sholat. Jangan salahkan orang kalau mengatakan
atau meragukan kalau Anda ini muslim atau bukan. Karena apa? Enggak sholat. Ketika sholat, mantap sudah. Sudah. Itu yang pertama antara dia dengan Allah SWT. Yang kedua antara dia dengan Nabi Muhammad SAW. Agar menghidupkan sunnahnya, akhlaknya, syariatnya. Cicipi kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka daripada Nabi, terutama Sayyidul Anbiya al-Mursalin Nabi Muhammad SAW. Dan itu kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yang kau berikan nikmat kepada mereka. Sehingga kita raih, kita gapai ajaran-ajarannya, sunah-sunahnya, hidupkan. Dan kita ngaji sekarang ini tujuannya untuk tahu mana sunnahnya, mana ajarannya. Dan jangan sampai itu sunnah dijadikan identitas kelompok tertentu, ya. Seperti jenggot. Ya, kita ini betulnya mau mengeluarkan jenggot, cuma jenggotnya masih nggak rapi. Tapi mudah-mudahan lama-lama kita insya Allah melihara jenggot. Karena jenggot itu sunnah, ya. Ada yang mengatakan wajib. Tapi sekalipun kita nggak mengeluarkan jenggot, jangan kemudian menistakan jenggot. Wah, jenggot ini, hati-hati gitu. Karena jenggot itu sunnah. Bukan identitas Arab, bukan. Hati-hati, itu sunnah. Karena kita nggak ngaji, akhirnya dianggap itu identitas kelompok tertentu. Sarung di atas mata kaki. Sampai takut. Kalau di atas mata kaki takut. Padahal itu ajaran Nabi. Agar jangan sampai isbal izar. Ajaran Nabi SAW. Sampai mengatakan cingkrang-cingkrang dan sebagainya. Ini harus dihapus itu. Tapi jangan terlalu cingkrang. Ya. Sedang-sedang aja, pokoknya jangan sampai di bawah mata kaki. Kita lihat guru-guru kita ya. Pas atau pas mata kaki enggak apa. Jangan sampai ya dilarang itu di bawah mata kaki. Tapi hukumnya apa? Makruh. Enggak sampai haram. Haram apabila sombong. Karena yang dilarang itu karena itu kebiasaan orang-orang sombong. Mereka memang sengaja memanjangkan, bahkan sampai lebih di mata kaki jauh. Karena sombong. Itu yang haram itu. Kalau tidak makruh. Karena itu mirip dengan orang-orang sombong. Kalau kita gimana? Yang pas saja. Jangan sampai di bawah. Atau di atas sedikit. Atau di atas. Jangan terlalu tinggi sampai ke dengkul. Sudah kayak gitu celanaan lagi. Lu kita bicara masalah izar kok sampai celana. Ya. Hadirin rahimakumullah, jadi kita menyambung diri kita dengan Nabi, kenali ajaran Nabi. Sunnahnya Nabi apa? Bab demi bab kita dengarkan dan kita amalkan. Karena kekuatan Islam itu pada sunnahnya Nabi. Coba kisah orang zaman sahabat Nabi SAW. Ketika perang, yang diingatkan oleh komandannya, adakah sunnah Nabi yang kalian tinggalkan? Mereka semua jawab, tidak ada satu sunnah pun yang ditinggalkan. Coba bayangkan ya. Tidak ada apa? Satu sunnah pun yang kita tinggalkan. Kecuali satu yang belum kita ngamalkan.
yaitu siwak. Maka komandan ini sebelum perang ini jangan sampai ditinggalkan satu sunnah pun, walaupun itu siwak. Sekarang juga ambil itu, bersama-sama menuju kayu arok dan poteki satu-satu, dan kamu pakai ngamalkan sunnah itu. Subhanallah. Walaupun satu jangan diabaikan. Karena pertolongan Allah ketika kita menolong Allah, intansurullah yansurkum, itu janji Allah. Bagaimana Allah Ta'ala akan menolong kita, tapi sementara kita lagi menolong hawa nafsunya, lagi menolong syaitan. Padahal sudah diingatkan, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sudah kuingatkan kepada kalian, jangan menyembah apa? Syaitan. Sesungguhnya syaitan itu lakum aduwwun mubin, musuh yang nyata buat kalian. Jangan menyembah, artinya jangan nuruti. Yang kedua, nafsu. Wattakhadha ilahahu hawa, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dituruti. Dan coba hasilnya kayak apa? Sudah puas dengan nafsunya, enak? Tidak ada enaknya. Kayaknya enak itu sama zina begitu. Ya coba rasakan. Naudzubillah min dzalik, tidak ada rasanya. Ya sudah, nikmat sampai sekarang rasakan, tidak ada. Allah mengatakan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Fata morgana, ketika datang seakan-akan kalau udah sampai puas, tidak ada puas. Puas itu ketika tadi sholat, puas. Puas ketika kita bersalawat, menyambung hubungan dengan Allah, menyambung kepada Rasulullah Sallallahu, dan menyambung hubungan kita dengan manusia. Baik dengan Allah, baik dengan Rasulullah, baik dengan sama manusia. Kebahagiaan yang hakiki. Dan inilah yang dikatakan minal aidin wal faizin. Bukan pakaian, bukan makanan. Kalau makanan, pakaian sudah lewat, sudah. Lebaran itu dirasakan kebahagiaannya oleh orang mukmin maupun orang kafir. Sama-sama merasakan kebahagiaan. Cuma bedanya kalau mukmin yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Orang mukmin yang dicari adalah keutamaan Allah dan ridhonya Allah ketika lebaran. Sehingga mereka takbiran, zakat fitrah, ya kan? Apa kebahagiaan? Takbiran. Lain dengan orang kafir, tidak ada. Walaupun di masjid, lihat masjid, nggak bisa takbiran. Masjid dengar suara takbir besar, bukan kebahagiaannya dia soalnya. Atau orang-orang yang niru orang kafir, di masjid zakat fitrah nggak takbiran, yang takbiran anak-anak itu, kafir. Seakan-akan takbiran itu amalannya anak-anak. Anak-anak guyon takbiran, ya bapak-bapak, tidak ada yang takbiran. Oh takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ini ajaran. Ada hataman Quran di wakaf jam 10, Masjid Nur jam 3 malam. Gak pernah ke sana. Dulu kecilnya kita gitu. Ali gak pernah ke sana. Di wakaf itu jam 10. Pernah gak ke sana enggak? Ali ke sana, Ali. Enggak ada yang tahu. Lah nanti jam 3 malamnya di Masjid Nur. Wallahu alam sekarang masih enggak. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi ketika lebaran itu menyambung apa? Yang dicari adalah keutamaan Allah dan ridhonya Allah. Tapi kalau orang kafir yang dicari adalah keutamaan dan ridhonya syaitan. Mau nyari bahagia, dah ada kebahagiaan kita ya gini. Tapi saya kok belum merasakan, ya sabar. Ini dalam tahap menanam kok.
Kita ini lagi menanam, belum muncul. Setiap mau muncul ada hamanya lagi. Mau muncul ada hamanya, makanya jangan kumpul hama-hama yang lain. Rusak lagi nanti. Pelihara, tapi jangan sombong. Ya, merasa diri kita lebih baik dari mereka, jangan. Nah, caranya supaya kita jangan sombong gimana? Kita yakin dia bisa seperti kita, bahkan lebih bisa baik daripada kita. Nah, kita jangan-jangan seperti mereka, bahkan lebih buruk dari mereka. Gitu caranya. Karena ini Allah yang memberikan keutamaan kita. As-sadil bagi yang ngasih, yang nuangkan masih ada. Bisa saja diputus. Kita nggak dikasih. Orang-orang yang nggak suka majelis, orang-orang yang nggak sholat, yang nggak suka masjid, itu malah mereka yang dikasih, jangan-jangan. Jadi jangan ngeremeh orang. Tetapi kita nggak suka dengan perbuatan mereka, permainan mereka. Kenapa? Saya bisa seperti mereka. Saya bukan mau sombong, saya takut seperti itu. Karena saya bisa seperti mereka. Bahkan mungkin lebih jahat lagi bisa, lebih maksiatnya lebih tinggi bisa. Jadi kita bukan mau sombong, tapi takut dengan perbuatan itu. Karena kita berpotensi bisa gitu. Bisa zina, bisa main mukhamar, bisa main judi. Kalau mereka tanya pun bisa kita jawab, bukan saya meremehkan kalian. Saya takut perbuatan kalian. Saya justru cinta kepada kalian. Karena ajaran kita ketika kita sholat, kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Dalam Fatihah itu bukan ihdini, tapi ihdina. Kami pada si sholat kita. Tapi kita diperintahkan untuk mendoakan mereka yang lain. Hebat gak? Apalagi subuh. Ditambah lagi doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Supaya dapat hidayat semuanya. Kembali kepada silah hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah baru namanya lebaran. Kebahagiaan yang sejati. Sekali lagi kalau belum mendapatkan kenikmatan, ya sabar. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah coba itu. Saya mendapat keledatan ibadah malam ini setelah 20 tahun. Jadi perlu sabar. Ngaji mungkin saya kok belum bisa tenang. Bukan nggak bisa tenang, itu setannya yang mau copot, nafsunya yang masih mau digembleng gitu. Karena ruh kita ini dengan nafsunya. Lama-lama nafsunya tenang. Sudah biasa sholat, sudah biasa wiridan, qobliyah, ba'diyah, sudah biasa ngaji. Burdahan alhamdulillah bisa sampai akhir, ngaji bisa 1 juz, 2 juz, baca surat Kahfi alhamdulillah selesai. Kalau enggak masih pengajian juga lihat jam, ini sengaja jamnya tak taruh belakang gitu. Kalau enggak sih ini matanya ke jam terus. Pengajiannya kok suwi teman gitu. Terakhir minggu depan saya nggak mau hadir. Lama-lama senang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekarang kita mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berupa apa? Rahmat. Berupa apa? Maghfirah. Berupa apa? Mudah-mudahan dapat ridha Allah. Sekali lagi hari raya. Mereka orang mukmin, orang kafir sama-sama merayakan. Cuma orang mukmin yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Yang dicari adalah keutamaan Allah dan ridhonya Allah. Sementara orang kafir atau yang menyerupai orang kafir, padahal dia orang mukmin, menyerupai orang kafir, yang dicari keutamaan setan dan apa? Ridhonya setan. Mau senang-senang sampai maksiat-maksiat. Sudah, bahagianya sudah, nggak bakal bahagia. Orang-orang kayak gitu itu seperti minum, dikira seger, minum air apa?
Minum air apa? Air laut. Wah, haus minum air laut dikira seger. Udah tambah haus. Kemudian yang ketiga, hubungan kita dengan sesama, yaitu silaturahim. Halal bihalal. Apa halal bihalal? Saling menghalalkan. Maaf-maafan. Kalau bahasa lain halal bihalal itu apa? Maaf-maafan. Cuma mau diarabkan itu loh, biar terkesan Arab. Wong Arab dhewe ra paham maksudnya halal bihalal. Tapi kalau ada orang tanya, "Ma huwa halal bihalal?" Ya. Apa? Silaturahim atau tahabbau, saling mencintai. Hatta tahabu la yadkhul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman. Masih kafir nggak bakal masuk surga. Itu kalau di medsos. Jangan merasa benar surga neraka itu Allah Ta'ala yang menentukan. Nah, ini Allah yang Ta'ala yang menentukan. Yang masuk surga itu orang beriman. Kalau orang kafir nggak masuk surga. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika husyal bariyah. Allah yang menentukan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khalidul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman wasyaraba. Betul. Allah yang tentukan itu. Saling mencintai. Dan kalian gak bisa saling mencintai sampai kalian saling salam di antara kalian. Makanya saling salam, tegur salam. Assalamualaikum, untuk saling mencintai. Kalau ketemu melengos, saya masih jengkel, gak memaafkan, gak maafkan. Bagaimana kamu akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hati-hati itu. Ini orang qati rahim itu gitu. Kenapa jangan? Memang itu nggak punya salah sama Allah Ta'ala. Itu nggak punya dosa. Ya punya dosa, punya salah. Terus minta ampunan enggak? Ya minta ampunan. Nggak maaf enggak? Ya minta maaf. Allah nggak akan mengampunimu, nggak akan merahmatimu karena kamu menutup pintu maaf orang lain. Allah nggak akan turun rahmat. Kok melengos kayak gitu? Dia mau salaman, saya belum bisa memaafkan. Enak bener. Kalau diteruskan su'ul khotimah ini orang. Dan nanti di hari kiamat Nabi nggak mau ngasih telaga Kautsar ini. Kenapa? Umatku tidak dimaafkan. Karena orang itu tidak akan dimaafkan orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seorang yang belum memaafkan dia, makanya hati-hati jangan berbuat dolim. Khawatir ada orang semacam itu nggak mau ngasih maaf, bahaya. Jangan berbuat dolim, bahaya. Kalau berbuat dolim minta maaf. Kalau nggak ngasih maaf, itulah yang bahaya. Jangan berbuat dolim. Khawatir ketemu orang kayak gini nggak memaafkan, kan bahaya. Tapi nanti orang yang nggak ngasih maaf, Allah nggak akan maaf. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah itu tidak akan turun pada kaum yang mana di tengah-tengahnya mereka itu fihim qati' rahim. Ada satu orang yang memutus silaturahim.
Coba bayangkan, paham enggak? Renungkan ini hadis ini. Satu ada orang qati rahim, sak kampung enggak dapat rahmat. Fa idza kanatir rahmah la tanzil 'alal qaum bisababi qati rahim fihim, fa kaifa yakunu halul qati nafsuhu. Apabila rahmat itu tidak turun kepada satu kaum disebabkan ada satu orang yang memutus silaturahim, bagaimana dengan diri orang yang memutus silaturahim itu? Wong orang lain aja kena kayak bom meledak, kayak ada orang terpental, ya, luka-luka, itu luka-luka jarak 100 meter, lah apalagi yang meledakkan bom itu sendiri, yo hancur. Qati rahim itu dahsyat kayak bom, Pak. Tidak dapat rahmat semuanya. Loh bagaimana ini yang meledakkan qati rahim itu sampai nggak turun rahmat ini? Dahsyat lagi itu. Jangan diremehkan. Ketemu kok melengos, ya Allah. Kayak dapat makom itu loh. Ini yang dikatakan mencari keutamaan syaitan itu. Mencari ridhonya syaitan. Imam Syafi'i mengatakan man isturdiya falam yarda fahuwa syaitan. Siapa yang dimintai ridho, dimintai maaf, tetapi tidak ridho, tidak memaafkan, fahuwa syaitan, itu syaitan. Tapi jangan kemudian ya dipermainkan orang. Nah, orang pasti memaafkan, keplak aja. Nah, jangan marah ya. Saya minta maaf ya, maafkan ya. Oh, kalau nggak maafkan itu setan loh itu. Oh iya ya, saya maafkan. Keplak lagi loh, marah. Nah, ada terusannya juga. Man istaghdab falam yaghdab huwa himar. Siapa yang bikin marah kok nggak marah-marah, itu keledai. Ya kita marah, tapi marahnya kan yang wajar. Tidak ada apa mukul-mukul saya. Loh kamu kan Eko kan? Nah salah, saya bukan Eko. Saya Yono. Lah itu siapanya Eko? Ya saya memang kembarannya Eko. Saya Yono. Oh ya Allah, maaf ya. Kadang orang salah paham. Waalaikumsalam. Monggo. Kadang orang salah paham. Makanya ditanya sebentar, kenapa kamu mukul saya? Gitu tanyakan. Jangan diam terus. Ada orang maki-maki, setan kamu ya. Jangan kita balas kamu, setan terus kamu mau ribut sama saya. Jangan. Ini orang lagi marah-marah semacam itu, apa ini tanya. Jangan kemudian kita nggak terima langsung, lihat keadaannya. Kenapa Pak kamu kok maki-maki saya? Lah saya diinjak, ini kaki saya nih. Kaki saya diinjak. Oh ya Allah, maaf. Oh saya yang salah. Gampangnya gitu. Jadi silaturahim ini perintah agama. Orang lain gak silaturahim pada kita, itu ya kita sabari saja. Yang penting kita jangan nuntut orang memberikan hak kepada kita. Tapi justru kitalah yang wajib memberikan hak kepada mereka. Terutama kerabat. Allah Ta'ala memerintahkan wa atidal qurba haqqahu, berikan haknya. Kerabat itu. Kita mau sedekah. Kalau tetangga kita kerabat itu utamakan.
Karena kalau dia itu kerabat, kita sedekahnya dua, ada tiga malah. Hak sebagai tetangga, hak sebagai orang muslim, hak sebagai kerabat. Kadang orang bertetangga sama kerabat malah nggak kuat. Aduh, kapok, saya nggak mau bertetangga sama saudara saya. Di cilik saya tengkar terus, bisa, nggak mau. Padahal itu ujian buat kita. Karena orang mendapatkan makom itu naik, bukan turun. Makom indallah ya berat Pak, naik. Mau jadi jenderal aja berat. Makom dunia padahal itu kan. Bagaimana dengan jenderalnya wali? Lebih berat lagi. Begitu. Dan Nabi SAW mengingatkan, man kana yu'minu bil yawmil akhir falyasil rahimahu. Kita sering dengarnya, man kana yu'minu bil yawmil akhir ya falyakul khairan aw liyasmut, ya. Berkatalah diam atau berkatalah yang baik atau di man kana yu'minu bil yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hormati tamunya. Man kana yu'minu bil yawmil akhir ya falyukrim jarahu. Ya, ada hadis lagi, man kana yu'minu billahi wal akhir falyasil rahimahu. Sambung silaturahim. Dan silaturahim itu datang ingin memberi. Itu silaturahim. Kalau orang datang ingin meminta, pertanyakan silaturahimnya apa itu. Minimal doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya maaf nggak bawa apa-apa, tapi satu, saya minta kepada Allah mudah-mudahan rumah ini berkah. Ya, jadi ada sesuatu yang diberikan, ada sesuatu yang diberikan. Karena orang mukmin itu diperintahkan untuk selalu memberi, bukan untuk menerima. Umpama kita menerima berubah hadiah, kita cepat memberikan balasan juga. Kalau tidak ada balasan yang kita berikan kepada mereka, minimal doa, pujian, masya Allah, terima kasih, mudah-mudahan rezekinya turah-turah. Cepat, kan ini silaturahim memberi. Kalau untuk dapat, itu bukan silaturahim. Apalagi memaksa, itu rampok. Assalamualaikum, sepindah saya silaturahim. Oh, hebat, mukadimahnya hebat ini. Nomor kali mbok menawi Pak Haji, ya mbok menawi secara beres wis. Kecuali kalau untuk maslahat umum, Pak Haji ngurusui ke Pak Haji, ngapunten di masjid lagi renovasi. Kita mengajak semua saudara-saudara kita muslim untuk bersama-sama merapikan dan memperbaiki masjid kita. Karena masjid kita sudah mau roboh ini. Sudah bangunannya sudah rapuh, perlu direnovasi. Oh iya ya, tidak apa-apa itu. Tapi untuk diri kita, kecuali darurat. Itu pun Nabi SAW caranya utang. Tapi utang yang wajar lah, utang 1 juta. Utang itu untuk nyempil beras. Sehari berapa makan? 1 mut 6 ons seperempat. Belikan itu 10.000, pinjam 10.000 untuk beli beras. Itu pinjam itu. Pinjam 1 juta buat apa? Untuk dagang. Ya enggak bisa, itu namanya syirkah, harus berdagang itu namanya. Nanti ketika dapat untung, sebagian diberikan juga kepada yang utang tanpa ada syarat. Kalau ada syarat nanti ada riba nanti. Kalau sudah untuk dagang,
itu sudah harus disisihkan. Walaupun yang ngutangi Pak Hajinya itu tidak, maka sisihkan sebagai hadiah. Tapi Pak Hajinya nggak boleh ngasih. Ketika Pak Hajinya nggak ada, saya nggak apa, ya wis Pak Haji terserah buat Pak Haji, buat siapa nanti barangkali ada orang seperti saya minta dan sebagainya, kasihkan buat dia Pak Haji. Wow, itu ngajari ya Pak Haji untuk berbuat baik. Betul Pak Haji, saya ngerasakan. Alhamdulillah saya pinjam Pak Haji 1 juta ini, alhamdulillah sekarang sudah berlipat-lipat. Saya punya mobil itu berkat 1 jutanya Pak Haji kemarin. Berkah. Ada orang utang 100 juta, ya Allah. Ini bukan utang ini. Utang itu tadi mau makan, ya. Untuk ambil beras, beli bumbu, itu utang. Dan orang kalau sudah datang ingin memberi, ingin tujuannya memberikan manfaat silaturahim semacam itu, lihat nanti. Ini wujud silaturahim. Maka Nabi SAW menjanjikan man sarrahu ayyumadda lahu fi umrih. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yuwassa' lahu fi rizkih, dan diluaskan rezekinya, wa yudfa' anhu maitatasu, dan dicegah daripada mati su'ul khatimah, fal yattaqillah. Nomor 1, bertakwa dulu kepada Allah. Yang kedua, wal yasil rahimahu, silaturahim. Takwa dan silaturahim. Apa takwa? Sering disampaikan di mimbar. Melaksanakan perintah, meninggal larangan. Soal fulan, sudah nggak usah peduli dengan mereka yang nggak silaturahim kepada kita. Lebaran ini nggak beres ini. Padahal saya sudah mendatangi, ya Ali ya, saya ke rumah Muli, ya saya sudah ke rumah Mued, saya sudah ke rumah Mued. Tapi kenapa kamu nggak datang ke rumah saya? Ini perdagangan silaturahim itu namanya. Padahal saya ke rumah itu kan bawa 1 dus sih. Kamu kesini separuh dus, nggak beres ini. Ini namanya orang dagang silaturahim. Nggak lillah. Makanya kalimatnya man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah. Jadi motivasinya iman, bukan duniawiyah. Siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, falyasil rahimahu, maka silaturahim. Jadi silaturahim itu motivasinya apa? Mikirkan akhir, mikirnya nanti ketemu sama Allah dan di hari akhir itu. Maliki yaumiddin, rajanya di hari kiamat, pemilik hari kiamat. Yang nanti orang akan mendapatkan balasan nanti di hari kiamat. Sehingga silaturahim tidak ada niat untuk mendapatkan balasan. Wala tamnun tastakfir. Jangan kau memberi kemudian minta mendapatkan banyak. Nah Pak Ora, saya mau ke rumahnya Edi, ya Ed tak kasih lebaran Ed 100, ya 100.000. Nanti ke rumah saya lah, ini 150 toh, ya itu orang beres toh. Ini anak-anakmu Ed tak kasih, aku ngai 50-an nih, nanti anak-anak saya dikasih. Ini pedagang. Ini orang sekarang pada dagang kayak gitu. Hajatan begitu. Saya punya hajat kok dikasihnya 50. Padahal saya ke rumah waktu kemarin kamu hajatan saya kasih 100 sih. Ya minimal mbok sama sih 100 sama 100. Ini perdagangan. Nyari untung. Nyari untung dalam beragama buntung. Hati-hati. Kalau mau dagang sekalian, tetapi kalau dalam ibadah, termasuk silaturahim itu ibadah. Hati-hati, akhirnya kecewa.
Lebaran tahun depan nggak mau ke rumah ente lagi ente nggak beres ya Ali nggak beres ya. Wah jihad apalagi wis aduh batang wis tak parani jihad nggak kesini. Ini orang-orang yang sumpah orang hidup ruwet, orang-orang model kayak gini ruwet karena pikirannya orang, bukan pikiran kepada Tuhannya orang. Kita ini lagi beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengerin, ku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Sudah, mikirnya kepada kita dalam rangka beribadah. Kembali kepada tiga tadi, silah antara dia dengan Allah, silah antara dia dengan Rasulullah, silah antara dia dengan sesama, itu dalam rangka ibadah untuk mendapatkan ridha Allah. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Yang dicari keutamaan Allah dari ridha Allah. Khalas. Orang mengatakan begini, orang begini begitu, sudah. Kita silaturahim, wah capek-capek. Oh, mereka kok nggak datang ke rumah kita? Nggak peduli. Datang alhamdulillah, nggak kesini alhamdulillah. Wes, wong kita yang dicari ridhonya Allah. Apalagi merembet kepada kerabat. Aku jengkel karo adikku kayak adikku. Aku yang ke sana, dia nggak pernah ke tempat saya. Mentang-mentang sugih mungkin loh. Nah ini ruwet akhirnya. Benci sama saudara sendiri. Sudah, maafkan aja mereka. Dengan memaafkannya kita kepada mereka, Allah memaafkan kita. Kita nggak tahu dosa apa ini yang belum Allah Ta'ala maafkan. Barangkali karena kita memaafkannya dia, memaafkan orang, Allah maafkan kita. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau ingin tahu orang ahli surga, itu orangnya. Sayyidina Umar penasaran amalannya apa. Ternyata orang ini tidak tidur kecuali sudah memaafkan semua orang. Tidak ada unek-unek kepada orang. Bersihkan. Orang kalau ingat sama orang, kesel sama orang, naudzubillah, urepe nelongso. Padahal bagus, alhamdulillah. Padahal masih muda, harapan masih banyak, sehat. Ada apa mikir satu orang, dua orang, wes, umat. Nabi SAW itu ngajari ketika sama tetangganya As bin Wa'il. Nabi berbuat baik kepadanya, tapi As bin Wa'il musuh terus. Nabi tidak buka pintu rumah kecuali ada sampah di depan rumah itu. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Sebaik-baik tetangga dia. Oh, hebat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sebaik-baik tetangga dia jahat. Gara-gara dia kita kan dapat pahala. Gara-gara dia kita dapat ridho Allah insyaallah. Kenapa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Wal 'afin nas, maafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang berbaik. Kalau kamu berbuat baik, Allah cinta. Karena orang baik-baik, orang berbuat baik itu adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Ini apalagi serik kepada kakaknya. Serik kok jengkel karo wong tua nih, aduh. Bapak saya, ibu saya kenapa kok aduh, jojos. Maafkan. Wong sama adik aja nggak boleh, apalagi kakak. Apalagi orang tua, mertua. Jangan wong tua wis pokoknya 1000 buka pintu maaf, 1.000.000 pintu maaf. Karena mereka orang tua. Kok jengkel? Kenapa? Soalnya pilih kasih. Paura wis pilih kasih. Mungkin saya pernah cerita ya. Ada 3 bersaudara. 2 orang ini anak-anak baik semuanya, mondok, ibadah, masya Allah, buka toko, punya kerjaan, sama orang tua nyamin. 1 nggak ibadah, nakal, main layangan lagi.
Tapi orang tua senang sama ini, namanya kadir. Abahnya senang sama kadir. Kadir mana? Si layangan, senengi. Nggak kerja, baru sekaplak, sudah besar. Nggak ibadah. Yang wajib-wajib aja. Tapi yang dua ini ibadah sama orang tua. Tapi orang tua kelihatannya nggak suka dohirnya, wallahu alam. Sampai kemudian ngadu sama Ustadz saya, Ustadz Ahmad. Ustadz, ini gimana ini? Abah saya ini senangnya sama kadir. Sama kita kok nggak senang. Akhirnya dinasihat Ustadz, karena minta nasihat, akhirnya dinasihati. Ustadz, antum ini kan Ustadz, ibadah sudah Masya Allah. Sudah, antum ini sudah punya surga sih. Saudara inti juga satunya juga sudah orang baik. Kalau kadir kan nggak baik, nggak punya surga. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, Allah Taala ngasih rahmat, ngasih cinta untuk kadir. Sehingga kadir itu biar dapat ridhonya orang tua. Biar kadir masuk surga juga, Ustaz. Oh wow, ya Allah. Benar juga, ini rahmat Allah. Ini sering terjadi, orang tua senangnya yang bukan yang baik. Gak tahu kok senang karo kadir. Ya Allah Ta'ala yang ngasih. Dia biarkan kita jangan hasut sama orang tua itu. Biarkan orang tua itu cinta kepada siapa yang cintai. Karena kita diajarkan untuk mencintai kepada semuanya. Dan kita hidupnya bahagia. Apa bahagianya ente? Ketika melihat kamu bahagia. Waduh. Bisa ora so ngomong kau bisa. Prakteknya angel ya. Ayo ngomong saya. Apa bahagiamu? Apa bahagiamu, Ed? Apabila aku lihat kamu bahagia. Ya salah. Wallah, ini lebaran ini, mulai Idul Faizin ini. Mulai kepada siapa saja, kepada orang umum. Kamu kok senyum-senyum sendiri kenapa? Aku melihat orang-orang pada gembira semua ini lebaran. Haji. Padahal dewe ini ya omai kena rob, utangnya akeh, ora iso lunga, ora di motor, pikiran duit. Tapi kok senyum, bahagia kenapa? Aku bahagia melihat orang-orang pada bahagia, butuh lebaran semuanya. Haji. Bisa enggak gitu? Kamu prakteknya bisa. Orang kepada orang umum, apalagi pada kerabat. Ketemu saudaranya Sugi, senyum lagi. Kenapa senyum? Alhamdulillah beres guys, insyaallah. Dagangannya laris insyaallah. Senang? Ya senang. Kenapa senang? Karena kamu kan bahagia. Saya melihat kamu bahagia, aku bahagia juga. Ya salah. Beres. Anaknya mondok, insyaallah bahagia. Kok sampai berhasil? Anaknya jadi dokter, ikut bahagia. Itu setan nangis-nangis. Ada orang punya hati begitu, tidak ada dengki, tidak ada hasut, senang. Setan nggak senang. Kobong setan. Masya. Makanya kita ucapkan senyum, Masya Allah. Biar setannya, nafsunya biar hilang. Meningkat lagi kepada apa? Keluarganya, kerabatnya, kakak adiknya, sampai kepada orang tua. Lebaran bahagia, lihat bapak ibunya sehat. Ketika sedih, ikut sedih. Kenapa kamu sedih? Ya, bagaimana saya akan bahagia? Kok kamu punya rumah bagus, punya ini uang banyak. Tapi bagaimana saya akan merasakan kebahagiaan di hari raya ini? Kalau saya masih melihat kamu masih sakit di rumah sakit ini. Hebat ya, hebat enggak? Saya minta kepada Allah mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Biar sama-sama bahagia. Wow. Kelihatan wajahnya apa? Ikut sedih, bela sungkawa. Ada yang meninggal ikut takziah. Ini silaturahim. Dan hati-hati mutus silaturahim. Hati-hati.
sanksinya langsung soalnya, nggak ditangguhkan. Ma min danbin ajdaru ayu ajilallah li sahibihi al-uqubata fid dunya ma yadakhiru lahu fil akhirati minal baghi wa qati rahim. Ma min danbin, tidak ada satu dosa yang layak ayu ajil, ajdaru yang lebih layak ayu ajilillah li sahibihi al-uqubah, disegerakan bagi pelakunya, disegerakan al-uqubah sanksinya fidunya bersamaan dengan apa yang disiapkan lagi siksaan nanti di akhirat daripada al-baghi. Apa al-baghi? Apa al-baghi? Apa al-baghi? Dolim. Hati-hati. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah doanya orang yang didolimi. Karena antara dia dengan langit tak ada hijab. Apalagi orang tua, makanya hati-hati. Dan sebagai orang tua atau sebagai orang yang terdolimi, mulutnya dijaga. Kasihan, doanya inti mustajab. Mending doanya yang baik. Ya Allah, paringi hidayat anakku ke, ya Allah. Kok dikanani kok, ya Allah paringi hidayat. Jangan disepatani, doanya mustajab kok. Karena aku setan, teman. Akhirnya dari setan si susah wong tuane dhewe. Paringi hidayat ya Allah. Karena orang baghi, ya Allah, cepat. Makanya jangan kencing sembarangan. Apalagi kencing tempatnya duduk orang. Orang duduk, aduh, teles sobo iki. Air hujan atau air apa ini? Jangan-jangan, kok baunya sudah menyengat ini. Kan bener. Airnya dibisui. Doanya mustajab. Ki duwong ki sing kencing ngene. Doanya mustajab. Sehingga ada orang sifatnya kayak hewan, jangan-jangan doanya orang ini. Jangan-jangan doanya orang ini. Tempat duduk buat kencing. Yang kedua wa qati'ur rahim, itu juga qati'ur rahim. Itu selain adab nanti di akhirat, adab dunia pun disegerakan. Alhamdulillah min dzalik. Apalagi berbuat dolim kepada orang yang dekat. Alhamdulillah min dzalik. Dan dikatakan di sini qati'ur rahim ini min a'dzamil atham. Ya Allah, paling besarnya dosa. Paling besarnya dosa. Paling dosanya dosa. Oleh karena itu, wayan bail insan ayasil arhamahu, hendaknya silaturahim. Lah ini lebaran sudah selesai. Tidak. Lebaran terus. Jadi yang masih belum silaturahim terus. Apa sih maksudnya, kenapa kok lebaran kita silaturahim? Karena kita ini Ramadan. Kita kan pingin hablum minallah juga hablum minannas. Biar sempurnanya hablum minannas. Entah halalnya semuanya. Apa artinya? Ramadan kita beribadah tetapi antara kita masih belum maaf-maafan. Sehingga sekarang kita berkumpul dan kita mulai majelis ini. Ya, tujuannya yang pertama untuk silaturahim, menyambung lagi hubungan yang kita ikat ini. Mudah-mudahan kita kumpul karena Allah, cinta karena Allah, ya. Dan ini menyebabkan kita mendapatkan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah.
rajulani tahabba fillah istama'a alaihi waftarqa alaih. Yaitu orang saling mencintai karena Allah. Cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mulai kebaikan-kebaikan. Kita ngaji lagi. Tadi sudah diarahkan kita mau ngaji supaya mendengarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena derajat kita nanti di akhirat bukan hartanya kita, harta akan ditinggal. Bukan pangkatnya kita, pangkat akan ditinggal. Tetapi derajatnya kita nanti di akhirat adalah ilmu yang kita dapatkan lalu diamalkan. Kita sebagai orang mukmin sudah diangkat derajatnya, tapi dengan kita mendengarkan ilmu lalu kita amalkan, itu derajatnya lebih tinggi lagi. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali di dunia. Oleh karena itu kita hadir terus kitab yang kita baca ini, yaitu kitab As-Saidiniyah, selembar demi selembar. Mudah-mudahan kita semuanya mendengarkan dan kemudian bisa kita mengamalkan, sehingga kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'al rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.